Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu Mas Nopan. Kebetulan Mas Nopan ini kakaknya Gus Rama ataupun Mas Rama yang kemarin di video yang kemarin itu kisah horornya yang dialami Mas Nopan itu diceritakan oleh Mas Rama, adiknya. Karena saya untuk menemui Mas Nopannya kesulitan karena beliau juga pulangnya malam-malam. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu, Mas Nopan tadi bisa libur dan malam hari ini kita ketemu sama Mas Nopan langsung. Dan ini ada Mas Girin. Kebetulan Mas Girin itu satu komunitas dengan saya karena sama-sama pecinta jalanan Mas Girin. Jadi walaupun Mas Girin itu bukan asli tempat saya, tapi kita sudah menyatu artinya kayak saudara. Baik, kita nanti akan tanya-tanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe di Ngopi Horor, dan mudah-mudahan kita Ngopi Horor khususnya bisa berkembang dan selalu bisa bikin video yang terbaru. Oke, langsung saja kita coba akan tanya-tanya mumpung ketemu walaupun waktunya sudah jam 1 malam ini ya. Pertama kita akan coba konfirmasi sama Mas Nopan, tapi saya harap yang ceritanya jangan yang diceritakan Mas Rama karena sudah pernah diceritakan Mas Rama. Mungkin ada lagi yang belum diceritakan Mas Rama adiknya. Nanti biar Mas Nopan bisa cerita sendiri. Monggo Mas Nopan. Ya, sekarang jam berapa ini? Jam 1 lah. Jam 1. Ini ada kejadian waktu saya mau ke rumah teman. Itu ke arah Lupawon. Waktu itu pukul Berarti Lupawon itu lerengnya Gunung Kawi ya, sudah mendekati Gunung Kawi ya? Sudah mendekati Gunung Kawi. Waktu itu pukul jam 11 malam saya lewat situ. Itu kan lewat di Bulak Ngobang situ. Oh iya. KUD, ada KUD. Banyak kebun tebunya gitu ya. Banyak kebun tebu di situ. Di situ saya pas berangkatnya itu saya enak aja terus sampai ke atas, sampai ke Lupawon itu, Bulak di Lupawon itu sedikit. Iya. Nah di situ itu ada kayak ngerasa gak enak gitu, perasaan gak enak. Sudah was-was gitu ya? Iya, was-was itu udah pukul jam 11 lebih lah lewat situ. Itu di situ udah ngerasa kayak bingung gitu, perasaan gak enak gitu. Ternyata pas lewat situ gangguan itu ada aja, gangguan sepeda motor tiba-tiba mogok di situ pas mau tanjakan. Dan ternyata pas itu saya ngerasa nggak enak. Itu kejadian beneran itu sekitar saya sampai rumah teman itu sekitar jam 12 sampean itu. Berarti motornya Mas Nopan sempat mogok apa gimana? Iya, sempat mogok di situ. Itu mogoknya agak lama di situ. Kebingungan ya, agak takut, perasaan campur aduk. Mulai di situ udah berpikiran yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Terus saya berpikiran waktu itu keingat omongan teman-teman, kalau ada motor mogok kencingin aja. Oh iya. Itu Mas Nopan istilahnya apa ya, trik ataupun cara lama yang dulu dilakukan mbah-mbah buyut-buyut kita itu selalu gitu, dikencingin. Ya baru itu saya baru kepikiran itu, terus itu saya kencingin aja motor saya. Itu langsung beberapa menit bisa nyala lagi, alhamdulillah. Tapi waktu itu Mas Nopan nggak melihat penampakan apa gimana? Itu masih belum melihat penampakan, masih belum. Itu sekitar hampir jam 12
ke rumah teman saya itu udah jam 12 soalnya. Iya. Nah itu cuma ngantar memori aja ke situ. Nah habis itu nggak beberapa lama saya pulang lagi. Saya lewat situ lagi, itu enak aja. Terus sampai pas Bulak mau ngobang itu. Oh iya. Nah pas mau sampai Bulak ngobang sekitar jam 1-an. Jam 1-an di situ sepeda itu terasa nggak enak lagi. Perasaan mulai campur aduk lagi di situ. Tapi itu ternyata di belakang saya itu ada perempuan yang saya gonceng. Oh, berarti ikut nebeng bonceng di motornya Mas Nopan? Iya, pas awal Bulak itu. Yang ada berarti selatannya kandang ayam. Iya, kandang ayam itu. Nah, mulai dari situ saya kelihatan dari spion. Saya nggak berani noleh ke belakang, cuma dari spion aja, tapi nggak kelihatan mukanya. Iya. Cuman rambutnya apa gimana itu? Ya rambutnya Kelihatan. sama putih. Oh, sama pakaiannya putih Iya, pakaian bajunya. putih. Itu sampai KUD. Itu saya perasaannya gue campur aduk. Tapi motornya masih bisa jalan Mas Nopan waktu itu? Masih bisa jalan, Cuma tapi berat. nggak bisa kencang gitu, nggak bisa. Pelan gitu. Jadi kayak berat, istilahnya ada beban berat gitu ya? Iya, beban berat itu berat banget bebannya kan. Terus itu digas gini itu nggak bisa, Iya. nggak bisa sangat kencang itu nggak bisa. Kerasa lama begitu. Iya. Terus itu campur aduk semuanya itu. Terus dari situ perjalanan itu lama betul. Terus dari KUD itu pas saya lihat spion lagi udah nggak ada. Sudah nggak ada. Terus motornya bisa kenceng lagi apa masih berat itu? Bisa kenceng lagi habis dari jembatan itu turunan. Iya. Nah itu bisa kenceng lagi habis itu. Dari situ langsung saya merasa lega gitu. Itu sekitar jam 2 itu saya nyampe dari rumah. Ya karena dulur perjalanan ke arah Lopawon itu, Lopawon sudah masuk lereng Kawi yang mau ke arah Pesaran Gunung Kawi. Dan kalau dari rumahnya Mas Nopan jaraknya kira-kira ya ada kalau hampir 9 kilo lah. Jadi lewat kebun-kebun, lewat tegalan ataupun tanaman tebu ya itu Mas Nopan ya. Mungkin masih banyak ceritanya Mas Nopan, tapi karena ada Mas Girenya di sini, nanti bisa disambung lagi. Masih banyak dulur stoknya ini karena Mas Nopan itu jolong. Kalau orang Jawa bilang jolong. Jolong itu apa ya? Sering diikuti atau sering lihat penampakan karena memang udah bawaan. Oke, sekarang coba kita akan tanya sama Mas Giren, kira-kira pernah nggak beliau mengalami sesuatu yang mistis, sesuatu yang horor? Nah, kita langsung tanya saja sama beliau. Gimana Mas Giren, kira-kira pernah mengalami kejadian? Mengalami kayak Mas Noman. Iya. Pas malam-malam bantu temen nyari panggilan buat kirim tuh. Itu jaring apa gimana tuh burungnya? Enggak, Mulut. buat dikirim. Oh, mau ya? Buat cangkringan Oh. dari Simon itu. Oh, berarti pangkringannya untuk Ya. nangkringnya burung itu. Ya, Carinya malam itu Mas. ya sekitar jam 12-an. Pas bantu temen dan rumah kontrakannya Mas Andi yang di situ Ya. kan bantu temen cari Oh buat iya. sanggan burung di Pokesman itu kan Iya. ada kuburan Oh ya. dari Malin itu. Ya. Itu pas nyari itu ada bayangan putih ngoten. Itu Mas Girene Pas di nyari, jalan raya atau sudah masuk kuburan? udah Sudah masuk kuburan. Terus gimana itu? Itu terus ada Bayangan. bayangan putih, terus ada suara pengengeh ngoten. Oh, jadi ketawa kayak Iya. ketawa. Masih lama di situ masih nyari. Pas Loh, Mas Giren itu yang tahu Mas Giren temen sendiri atau temennya juga tahu gitu?
Saya ya tahu, teman saya ya tahu. Oh, semua lihat berarti. Udah merinding, udah ketakutan, lari. Terus Ya masih lama di situ Iya. sih, masih nyari. Tapi yang sebelah barat. oh yang Itu di pemakaman umum tapi yang sebelah barat nyarinya. Terus waktu kejadian itu akhirnya semua pada lari Mas Giring? iya, takutan udah merinding. Terus ada pengalaman lain waktu mancing apa waktu lainnya istilahnya Mas Giring pernah menemui juga? Ini ada. Ya pas pulang dari latihan dari Ngajem sini, Iya. kan saya lewat jurang pokok ini. Oh, Pas itu saya melihat bayangan putih. Saya ya ketakutan. itu Mas merinding. Giring sendirian apa bonceng temen? Sendirian. Oh, Saya di situ sempat kaget ya. melihat bayangan set ngoten. Oh, berarti kayak berkelebat gitu, Iya. lewat gitu ya. Sekilas. Baru itu saya ya ketakutan, ya saya gas. Jadi Ya, sudah turun ke jurang itu. iya. Nah, itu waktu yang kejadian yang waktu mancing sama temen itu bilangnya pernah juga kejadian seperti itu. Ya pernah di situ. Ceritanya gimana tuh Mas Giring waktu mancing itu? Ya pas mancing itu kan pancing temen aku kan nyantolkan bawah nih ngoten. Oh, iya. Niku ada suara-suara gak enak gitu. Ya wes mulai aja kan. Mosok ora wedi ya man. Oh, Mas Giring bilang mosok rawat dia mulai gitu. Tapi nggak ada penampakan atau Nggak cuma ada. suara toh. Iya. Kebetulan Mas Ya. Giring itu kalau pulang dari Ngajum main ke tempat kita itu sering pulang malam-malam. Terus jaraknya berapa kilo Mas Giring dari Ngajum ke rumahnya Mas Giring? Sekitar berapa ya itu? 5 kilo ada ya? Nggak ada. Gak ada ya. Jadi lewatnya memang kita tinggalnya di desa, walaupun yang di Ngajum itu kalau mau kemana-mana harus lewat bulak ataupun kebun-kebun. Jadi kita itu tinggalnya memang di pedesaan, jadi wajar kalau sering lihat penampakan, sering lihat sosok-sosok gaib itu wajar. Jadi kira-kira ada lagi Mas Giring yang bisa disampaikan? Pun pertemuan. Jadi karena durasinya masih ada, bisa ditambahkan satu cerita dari Mas Novan. Monggo Mas Novan kalau ada. Iya, waktu saya pernah kejadian di daerah Kromengan. Kromengan. Iya, arah ke Jambuer, Penia. Itu kan lewat bulannya kan lumayan panjang kan. Iya, itu Habis. kalau daerah situ kebanyakan sawah-sawah ya. Iya, sawah kan di situ. Itu saya di situ waktu itu mau ngambil mobil ke Selorejo. Itu pukul sekitar hampir jam 12 Malam. malam. Itu saya lewat situ. Saya lewat situ itu Kira-kira Mas Novan sama siapa itu? saya sendiri, Hmm, sendirian ke sana. Itu disuruh sama ayah saya. Nah, terus itu saya jam 12 saya ke sana. waktu menuju Kromengan dari Ngajum itu Mas Novan berarti bawa motor ya? Iya, bawa motor menuju ke sana. Jam 12 langsung berangkat. Itu saya dari pasar Kromengan. Iya. Itu saya biasa aja nyantai gitu. Terus sambil nyalain rokok biar nyantai. Perasaan udah Iya. kayak gak enak mau masuk persawahan ini. Oh iya. Nah, terus itu saya ya jalan biasa. Kok lama-lama kok kayak panas gitu badan. Pas kayak kerasa panas itu sekilas kayak ada yang lewat gitu. Sekilas lagi ada yang lewat gitu.
kayak banyak gitu di situ. Terus kan itu ada kayak tikungan Oh iya, sawah itu. yang dikali. Iya, yang di kali itu. Nah, waktu di kali itu saya melihat ada kakek bawa kayak apa namanya itu, pikulan kayak keranjang gitu. Oh iya. Nah, saya berhenti, saya mau nawarin buat Oh ikut iya, tumpangan, iya, memberi tumpangan. iya. Karena kasihan ya. Iya, karena kasihan. Karena kan udah tua, kelihatan kayak lelah gitu. Ya, Terus cuma saya tanya begini, Mbah, monggo derek kulo. Mbah cuma gelengkan kepala. oh enggak, maksudnya kakek itu enggak ngomong apa-apa, cuman geleng aja kepalanya. Iya, cuma geleng aja kepala gini. Monggo Mbah, kulo pancet nawarin gitu. Terus Mbah ini ku nggih pancet geleng-geleng ngeten. Nah, pas niku kulo pamitan Mbah ini. Mbah kulo riyin nggih lek ngoten. Terus Mbah nggih nganggukaken kepala. Tapi tetap nggak bersuara ya Mas? Enggak, tetap enggak bersuara. Tapi itu kaki itu masih kayak di aspal. Kelihatannya saya. Iya. Kan malam kan Iya. itu. Kelihatannya ya cuma pakai apa namanya itu? Caping. Iya, capil ya. Yang capil sawah. Iya, capil sawah bulat itu. Iya, capil sawah bulat itu. Terus habis saya pamitan itu, saya agak ke depan sedikit, agak jauh sedikit. Saya lihat ke spion saya, kok nggak ada ya. Kakek tadi sudah nggak ada. Iya, kakek tadi sudah nggak ada. Padahal belum berapa lama. Iya, cuma berapa detik lah hitungannya. Kok nggak ada, saya lihat di spion itu. Itu kejadian beneran itu waktu itu. Terus itu saya ya merinding langsung. Mau nggak mau ya udah tancap gas saja. Ya. Udah tancap gas saja. Terus ternyata itu kenapa saya apa namanya tuh, kok mbahnya kakeknya ini kok nggak mau saya Beri apa? tumpangan. Iya, beri tumpangan gitu. Ternyata di depan itu ada seorang tinggi besar di pohon kelapa. Di pohon kelapa itu beneran nyata itu, sampai saya kayak nggak mau lihat. Baunya nggak enak sama sekali saya lewat situ. Tapi berbentuk apa gimana tuh Mas Novan? Itu cuma tinggi hitam, ada bulunya gitu. Oh. Kelihatan bulu. Tapi kalau mukanya saya nggak kelihatan karena tinggi. Jadi Cuma kira-kira kakinya. dari Mas Novan dari motornya itu jaraknya berapa meter itu yang tinggi besar itu? Itu nggak jauh, sekitar 50 meteran lah. 50 meteran dari kakek itu. Dari kakek itu 50 meteran. Terus saya itu, motor saya itu nggak bisa digas lagi. Kan saya bingung. Saya lihat spion ya nggak ada yang ngikutin saya di belakang. Apa gara-gara itu tadi? Saya mikirnya kan aneh-aneh gitu. Itu waktu udah malam kan ya di situ. Sekitar jam 1-an di situ. Udah. Nah, terus itu pas udah ngelewatin sawah itu lancar lagi, alhamdulillah. Lancar lagi dan saya nggak lewat jalan situ lagi. Pulangnya saya nggak lewat jalan situ lagi, jadi saya lewat arah Karangkates ini. Padahal lebih jauh ya. Lebih jauh betul. Saking takutnya. Saking takutnya. Itu pengalaman yang nyata, mengerikan. Orang di situ gini telurku. Di situ setelah tikungan itu jarak memang ada sungainya. Ya, Istilahnya samping-sampingnya itu rimbunan bambu sama ada persawahan. Memang di situ konon katanya orang-orang daerah sana itu memang sering ada penampakan dan penampakannya itu macam-macam. Jadi padahal jaraknya dari tempat kita ke Keromengan itu ada kalau sekitar 7 kilo. Jam 12 malam ya Mas Novel? Iya, jam 12 malam. Mungkin itu dulurku, suatu saat kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi.
paling enggak ambil hikmahnya. Dimanapun kita berada, kita selalu berdampingan dengan sosok gaib yang lainnya, karena memang diciptakan Allah itu kita selalu berdampingan. Yang penting kita selalu berdoa dan kita nggak ganggu. Mungkin kalau dia menampakkan diri juga insya Allah nggak ganggu kita, karena kita juga nggak bertujuan untuk mengganggu mereka. Mungkin cukup seperti itu ya Mas Nopan. Nanti kita sambung lagi suatu saat karena udah jam 1:30 malam ini dulurku. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita, mungkin ada salah-salah kata kita bertiga, mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.